Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar, masih membahas mengenai program Jabar Masagi bersama dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Kang Erwan dari tim Jabar Masagi dan juga Kang Zaini selaku budayawan. Tadi menarik, Kang Erwan sempat katakan bahwa saat ini perilaku keseharian dari siswa dan siswi ini sangat jauh berbeda dengan zaman kita dulu begitu ya. Mungkin dari tata krama, banyaklah hal yang memang jauh berbeda begitu dengan zaman kita dulu kan lebih takut nih sama guru begitu ya, atau mungkin ada rasa segan begitu untuk melakukan hal-hal yang tampaknya kurang melanggar norma dan etika yang ada. Nah, kalau Kang Zaini sendiri melihat dengan perubahan pola perilaku dari anak-anak kita dengan adanya program Jabar Masagi ini, apa yang nantinya diharapkan untuk membentuk karakter siswa-siswi di Jawa Barat pada khususnya? Nah, sebenarnya dari seluruh kondisi sekarang di masyarakat, di anak-anak sekarang yang terjadi itu, kita seolah-olah berkaca pada pemikiran-pemikiran lama. Jadi kita seolah-olah kembali ke zaman lama. Kita mencari esensi, nilai, value yang ada di lama itu seperti apa. Dan kita jangan berlama-lama di sana. Kita harus maju ke depan bahwa kita ada di zaman sekarang. Jadi saya menyebutnya teori ketepel lah. Jadi kita mundur ke belakang, sangat jauh mundur ke belakang. Semakin jauh semakin jauh kita akan meloncat gitu. Nah, ketika mundur ke belakang itu kita menemukan apa yang disebut sebagai teori pembelajaran abad 21 sekarang ini itu ada sinergitasnya. Ternyata sudah ada dan dilakukan oleh leluhur bangsa kita di Sunda itu lama itu. Ya, disebut salah satunya adalah kemasagian itu. Kemasagian itulah yang merujuk pada nilai-nilai keharmonian itu. Jadi di dalam bentuk masagi itu ada satu surti, harti, bukti, bakti. Jadi masagi itu. Jadi nilai-nilai surti itu adalah bagaimana dia mulai mengerti dengan hatinya. Jadi ketika anak-anak tidak sopan, anak-anak tidak mau diatur gitu dan sebagainya, itu surti. Ketika orang berubah dan semuanya, dia harus surti, dia harus mengerti posisi yang lain, posisi kita benar. Kemudian naik ke tingkat atas, dia harus harti. Harti itu dia mengerti kemudian dengan akalnya. Nah, akal itulah yang biasanya memang akal itu diagungkan oleh masyarakat barat, bahwa Aristoteles mengatakan bahwa akal adalah mahkota manusia. Nah, di kita itu adalah part of-nya, bagiannya, bahwa akal adalah salah satunya untuk memahami kehidupan ini. Nah, lewat kemengertian itu, kesurtiannya dengan hatinya, kemudian dia mengerti dengan pikirnya, kemudian dia dibuktikan itu bagaimana menjalankan itu di masyarakat anak-anak, di masyarakat sekolah dan sebagainya. Dan kemudian dibaktikan. Nah, kata kunci 4 inilah yang kemudian merujuk pada satu nilai kesejatian itu yang akan kita lakukan di Jabar Masagi ini. Jadi sesuatu yang memang ada dalam konteks masyarakat Buhun kita, masyarakat lama, yang saya sebut sebagai, yang banyak sebut sebagai Atikan Pancaniti atau pendidikan 5 tahapan pendidikan di Jawa Barat atau di wilayah kita ini. Nah, itu yang akan kita capai. Jadi bagaimana anak-anak sekarang itu tidak harus dia mundur ke belakang untuk dia harus mengerti semuanya, tapi lihat sekarang bagaimana konsep surti dalam sekarang itu seperti apa gitu. Konsep harti dalam sekarang itu apa? Konsep bukti, konsep bakti itu seperti apa? Kesurtian itu penting ketika kita bertemu orang yang berbeda, atau dia tidak sopan mungkin karena satu mungkin tidak tahu, satu mungkin karena dia mungkin tidak mengerti gitu dan sebagainya. Kalau kita surti, kita akan mencari itu semua dan kemudian menjelaskan tanpa harus melewati bully dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengerti ya. Salah satunya yang tadi Kang Erwan bilang, misalkan tentang gadget dan sebagainya. Ya memang gadget itu tidak harus memang dihilangkan. Ya memang kita nggak boleh main gadget, nggak bisa kayak gitu ya Kang ya? Karena kita bersinggungan dengan hal itu semua gitu. Nah, tapi gimana caranya anak-anak kita sekarang kemudian bisa menggali potensi nilai-nilai dirinya yang berdasarkan pada potensi yang ada dalam kemasagian itu, kemudian dia bisa menggunakan gadget itu sebaik-baiknya untuk kehidupannya gitu. Jadi hal-hal yang mudah yang ada di sekitar kita ini gitu, ya untuk memperbaiki dirinya dengan hubungan dia dengan diri, dengan alam, dan mungkin dengan Tuhannya gitu. Jadi itu yang
yang menjadi concern di Jabar Masagi Jabar Masagi ini. Dan itu salah satu keunggulannya mungkin ya adalah kembali lagi mengenai pendidikan karakter bagi siswa dan siswi di Jawa Barat. Nah, bicara mengenai mungkin apa saja langkah kemudian juga strategi yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Jabar Masagi untuk bisa mungkin memperkenalkan Jabar Masagi ke masyarakat. Salah satunya juga adalah untuk mengenalkan pendidikan karakter dari ketiga budaya ini. Ada Sunda, Cirebon, dan juga Betawi. Baik. Secara gambaran besar, si Jabar Masagi ini ada 4 strategi utama. Yang pertama ini kan model pelatihan dan pendampingan. Ini dilakukan ke siapa sih? Ini dilakukan ke satu ekosistem sekolah. Maksudnya siapa saja, yaitu ya muridnya ya, kemudian gurunya ya, beserta dengan kepala sekolah, kemudian ke pengawas, sekaligus ke ASN dinasnya, gitu, satu kesatuan. Karena bicaranya pembentukan karakter, ini bedanya dengan kalau akademik ya. Kalau akademik kan kita bisa drilling ya, 6 bulan gitu ya, short course aja lah gitu, terus latihan soal dan lain-lain, bisa di drill. Tapi kalau bicara karakter, perilaku, itu bicaranya panjang kan, dan itu harus dilakukan oleh satu ekosistem. Nah, pendekatannya pun ya makanya yang tadi ya dari Kang Jenny, satu memang tengayaya no eueuhnya, memang values yang ada, tapi yang keduanya adalah misi yang kedua dari si Jabar Masagi itu kita lakukan secara bareng-bareng bersama. Karena kalau tidak dilakukan bersama pasti ada bolongnya, gitu. Nah, contoh sederhana, kalau misalnya di sekolah kita mau membentuk lingkungan yang positif. Nah, di si guru A positif, di si guru B pika sebelen gitu. Kan jadinya satu jadi public enemy, yang satunya lagi ini jadinya nggak balance gitu. Nah, ini harus dilakukan bebarengan gitu, satu one whole school system lah gitu itu mah. Nah, ini yang akan kita lakukan yang strategi yang pertama kan. Jadi kita lakukan pelatihan dan pendampingan gitu. Kenapa ada pendampingan? Karena yang tadi ini prosesnya pun cukup panjang selama 1 tahun akademik, gitu. Jadi nggak cuman hanya, wah sekarang kasih pelatihan, udah cul dog gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi ada pelatihannya, kemudian dicobakan, gitu. Setelah, oh ya gitu, misalnya dapat sesuatu di pelatihannya, ada kapasitas yang tumbuh, lalu sok atuh dipraktekkan. Karena yang namanya pendidikan karakter mah harus dipraktikkan. Nah, ini poin penting. Kenapa pelajaran yang sudah masuk yang terkait dengan moral dan karakter seperti misalnya PPKN, termasuk agama gitu. Ketika hanya berada pada area hafalan, tidak mendapatkan ruang dipraktekkan. Nah, itu nggak jadi. Hanya teori saja, begitu ya. Udah karakter mah bukan teori masalahnya kan gitu, itu mah ya dilakuin gitu. Si seseorang itu baik, ya memang dia melakukan itu ke temannya, gitu, ke orang yang lebih dewasa, ke yang lebih muda dan selanjutnya dilakukan, bukan ketika sama dengan buang sampah lah gitu. Semua orang pasti tahu buang sampah itu dia harus pada tempatnya, dites gitu. Pakai ABCD gitu ya. Pasti udah tahu jawabannya. Tapi prakteknya gimana nih gitu. Nah, itu harus di badan memang harus dilatih untuk bergerak. Nah, itu untuk mungkin pendidikannya seperti apa, pelatihannya untuk bisa melatih anak-anak kita dengan karakternya ini. Nah, ini yang dilatih kan tidak hanya si anak-anak nih, semuanya nih satu ekosistem gurunya, gitu kan, gurunya semuanya gitu semuanya ya. Gitu kan. Nah, makanya ada yang pendampingan. Jadi setelah kita ada momen classroom atau dikumpulkan untuk dapat pelatihan. Nah, setelah itu nanti mereka bikin semacam mini project. Gitu untuk dilakukan. Nah, inilah proses pendampingannya. Gitu. Nanti balik lagi, lakukan pendampingan lagi gitu. Jadi knowledge yang masuk, kalau tadi dari Kang Jenny, artinya dapat. Nah, terus buktina kumaha, terus nanti ke ngabaktinya gitu kan. Nah, si proyek-proyek kecil ini melatih tubuh untuk bergerak dan sekaligus sampai ke bakti. Nah, bicara bakti kan harus punya nilai manfaat.
Gitu kuncinya kan itu. Iya, iya. Kalau bukti bicaranya lebih ke area saya punya minat potensi apa yang bisa dikembangkan dan jadi gitu. Nah, seperti yang tadi misalnya anak-anak berkarya sampai jadi atau dibuktikan kan gitu. Nah, tapi apakah cukup selesai di situ? Enggak. Sampai ke baktinya, sampai punya manfaat. Nah, karena tujuannya si Jabar Masagi itu bicara di belakangnya gitu strateginya itu kan bikin konsep dasarnya adalah bikin well-being, bikin bagja, orang Sunda mah gitu. Bicaranya bagja atau well-being itu teh dua indikator besar lah. Satu, seluruh potensi terpenuhi optimum gitu. Yang satunya lagi gitu merasa nyaman. Gitu. Nah, dua hal ini teh harus jalan gitu. Nah, bikin nyaman teh berarti kan kalau dalam lingkungan yang saling suportif gitu kan, saling yang tadi bisa berbagi gitu dan selanjutnya. Nah, makanya yang di Keterampilan Abad 21 ada yang learning to live together. Tadi urang mah geus ayanya kan. Nah, Kang Zai ini gimana tuh kalau misalnya menurut Akang sendiri? Ini sebetulnya kesadaran dari masyarakat dengan pendidikan karakter tuh sudah muncul atau justru semakin terlupakan sebenarnya? Ya, sebenarnya penguatan dari visi misinya Pak Gubernur kan. Pak Gubernur dengan Jabar juara lahir batin. Iya, betul. Nah, kita membacanya juara lahir batin itu seperti apa dalam konsep pendidikan, terutama kaitan dengan kemasagian anak-anak ini. Jadi kita membacanya kan juara lahir batin itu lahir kalau dalam pendidikan ya motekar lahirna gitu kan, masagi batina. Masagi batin. Jadi konsep-konsep inilah yang kemudian kita kembangkan gitu. Dan ini merupakan satu hal yang sangat perlu sekarang di Jawa Barat, terutama kaitan dengan kebijakan Pak Gubernur ini, karena keberagaman, konsep keberagaman. Jadi Jawa Barat itu jumlahnya terbesar kan, betul. masyarakatnya 48 juta gitu. 48 juta kalau nggak salah. Malaysia sendiri cuma 36 juta gitu. Betul. Jadi kita mungkin senegara Malaysia dengan Australia baru kita satu provinsi. Nah, itu kebesaran itulah kemudian dengan bercampurnya banyak suku bangsa, apalagi kita terbagi-bagi lagi di Jawa Barat, ada masyarakat, ada Pakaleran, ada Pagunungan, Pakidula. Nah, itu salah satu yang penting bagi pendidikan, bagaimana kita bisa berkiprah di area pendidikan untuk mengharmonikan itu semua. Ya, salah satu jalan harmoni adalah bagaimana anak-anak bisa menyeimbangkan itu semua dengan konsep Masagi. Dengan konsep Masagi. Nah, kira-kira target sasaran dari Jabar Masagi ini siapa sajakah di Jawa Barat? Tetap bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali.